Asal semuanya, kembali bersama gue channel Javi. Yap, seperti biasanya kita akan kembali membahas mengenai episode terbarunya si Ultimate Z yang kali ini untuk Sabtu kemarin yang merupakan episode kedua dari serial tersebut ya, yang berjudul Prinsip Seorang Ksatria. Baiklah, langsung aja gua akan menjelaskan beberapa info yang ada di episode 2 tersebut. Berikut ini dia. Baiklah, jadi kita akan bahas lebih detail ya untuk mendapatkan beberapa info di episode 2 tersebut. Yap, sebelumnya di sini yang dimana si Haruki bertemu secara langsung ya dengan si Ultimate Z di dimensi, pokoknya di dimensi dalam tubuhnya si Ultimate Z lah istilahnya. Dan di sini juga menjelaskan ya kenapa dia itu datang ke sini dan tujuannya apa. Nah, di sini tujuan si Ultimate Z adalah mengumpulkan beberapa ultra medali yang dicuri oleh si Genegai. Maksudku Genegai, gue lupa apa nama monster itu. Ya maklumlah, itu monster baru yang baru tayang pada minggu lalu, Sabtu lalu maksudku. Nah, di sini menjelaskan mengenai kejadian sebelum episode pertama. Nah, di sini si Ultimate Z menjelaskan bahwa ada beberapa monster yang dirasuki oleh sesuatu yang begitu jahat yang disebut Devil Splinter. Jadi mereka para monster ini ngamuk itu bukan karena si Beelzebub ya. Jadi mungkin karena si Devil Splinter, tapi gak tahu apa itu si Devil Splinter. Tapi di sini hanya menjelaskan tentang Devil Splinter itu masuki beberapa monster yang ada di scan tersebut, dan di situ juga diperlihatkan di openingnya ya. Dan disitulah ada beberapa ilmuwan, mungkin si Ultraman Hikari yang terlibat itu, namanya juga si Ultraman Hikari itu merupakan seorang ilmuwan Ultraman kan. Dan untuk mencegah itu terjadi, di sini para ilmuwan Ultraman ini menciptakan Ultra Medali pada masing-masing kekuatan pendahulunya gitu. Dan di sini kelihatannya si Zero, Seven, Leo, Ultraman S, Taro, 3, Dyna, Gaia, dan sisanya yang belakang lagi nggak tahu medali apa. Nah, tiba-tiba pas pembuatan Ultra Medali itu jadi, nah di situ ada kedatangan Genegai, yang dimana dia itu seperti mencuri medali lalu melarikan diri. Nah, di situ setelah scan ini terjadi merupakan kelanjutannya episode 1, yang dimana si Ultraman Z itu sedang mengejar Genegai yang mencuri Ultra Medali. Ya meskipun si Zero terlibat, ya sepertinya mau tidak mau si Zero itu mengandalkan si muridnya yaitu si Ultraman Z untuk merebut kembali seluruh ultra medali yang direbut oleh Genegai. Cuma masalahnya pas dikalahkan oleh si Ultraman Z yang Genegai itu yang sudah meledak, itu seluruh medalinya itu kayak bertebaran di mana-mana gitu. Ya saat ini sih baru terkumpul 9 medali ya. Jadi untuk saat ini kita belum tahu medali apa yang muncul pada serial Ultraman Z saat ini. Yup, lanjut di sini Ultraman Z juga menjelaskan ya mengenai holder Ultra Medali yang dimiliki oleh si Haruki ya. Dan itu pun si Haruki sempat menanyakan mengenai Ultra Medali yang ia miliki. Dan di situ juga menjelaskan bahwa hanya orang tertentu saja yang bisa melihatnya. Jadi kalau seperti Yoko atau Yuka ataupun yang lainnya itu, orang-orang terdekatnya itu tidak lihat. Hanya si Haruki saja yang bisa melihat tersebut karena dia adalah human host si Ultraman Z. Oh ya, by the way mengenai perilakunya si Ultraman Z itu, dia itu kan seperti gimana ya, dia itu kayak sedikit patah-patah gitu, atau bisa dikatakan dia itu kan belum punya pengalaman. Like, tiba-tiba dia tuh kayak langsung jadi mentor untuk si Haruki untuk bertahun bersama gitu. Dan menurut teman-teman semuanya, apa teman-teman semuanya itu sepikiran denganku mengenai si Ultraman Z yang apa ya, sebelumnya kan dia belum punya pengalaman, baru menjadi seorang muridnya si Ultraman Zero.
Dan di situ kayak seolah-olah mendadak gitu. Gimana menurut pendapat teman-teman semuanya mengenai si Ultraman Z? Silahkan kalian komen di bawah ini ya. Oh ya, by the way di sini juga menjelaskan bahwa si Ultraman Z ini mengatakan dirinya itu berusia 5.000 tahun. Dan Hawkeye pun sempat menanyakan usia tersebut, dan pas mendengar usianya itu berumur 5.000 tahun, dia pun memberi rasa sopan santun pada si Ultraman Z. Ya namanya juga belum tahu berapa usia yang lebih muda atau lebih tua gitu kan. Dan gue juga suka banget sih si Hawkeye yang memiliki rasa hormat pada orang yang lebih tua gitu. Oke, lanjut. Di sini ada mengenai perilaku si Yoko sih. Yang dimana itu kalau dia lihat itu kayak cewek tomboy. Apalagi dia itu lebih suka lawan jenisnya yang lebih tua dari dia. Bahkan dia itu nggak lebih suka cowok yang pokoknya si Yoko ini lebih tua daripada cowok tersebut, alias cowoknya itu lebih muda daripada si Yoko. Apalagi si Hawkeye kayaknya emang nggak cocok sih kalau Hawkeye jadi pacarnya si Yoko kan. Apalagi dengan biasanya kan si Hawkeye kan manggil si Yoko senpai atau si senior Yoko gitu. Dan mungkin saja si Yuka lah atau ilmuwan jenius itu tuh yang bisa menjadi pasangan kali ya untuk saya kali ini. Oke, lanjut ke cerita mengenai si Kapten Mecha, atau sebut saja si Jagex Juggler lah, yang bagi teman-teman semuanya yang masih mencurigakan mengenai kaptennya dan mengenai scan yang satu ini nih. Nah, pasti teman-teman semuanya itu masih menganalisa mengenai sifat tersebut. Jadi mana si Kapten Mecha atau Kapten Singa yang merupakan kapten dari tim Storage. Nah, di sini kita melihat mengenai Hawkeye yang berlatih keras bersama Kapten Mecha tersebut. Dan Kapten Singa ini sempat memberikan serangan yang begitu keras ya pada Hawkeye yang membuat Hawkeye sempat terjatuh. Tapi setidaknya ada satu serangan yang bisa dia raih lah kepada kapten tersebut. Dan pada scan terakhir tersebut itu pun di situ kayak memberi petunjuk pada si Hawkeye bahwa jangan hanya mengandalkan mata saja, atau intinya sih kita harus memakai mata hati untuk menghadapi lawan tersebut. Nah, di situ merupakan hint atau petunjuk dari Kapten Sia pada si Hawkeye. Dan menurut analisaku juga ini kemungkinan si Kapten Sia inilah merupakan orang dibalik kejadian episode pertama tersebut. Tapi itu masih menurutku ya. Begitu juga dengan teman-teman, gimana menurut teman-teman mengenai Kapten Sia tersebut atau alias aka Jagex Juggler? Coba kalian komen di bawah ini deh untuk memastikan agar lebih detail mengenai identitas si Kapten Sia tersebut. Baiklah, di sini juga ada lanjutan yang dimana si Kojiro-san kalau tidak salah ya. Oh ya, Kojiro-san. Nah, di sini dia baru muncul pada episode 2 kali ini. Yang dimana dia hanya tampil sebentar saja. Yang dimana dia itu memberi info mengenai sistem bergerak untuk bisa memakainya. Si Hawkeye pernah pakai yang pertama untuk episode 2 ini untuk menghadapi monster Neronga. Cuma sayangnya energi tersebut direbut oleh si Neronga ya, karena dia memiliki skill listrik yang bisa menghisap itu atau menyerap. Dan pas berubah pun si Hawkeye juga sempat kayak kebingungan, kok gak berfungsi alat yang dia pakai itu, yang Ultra Z Laser. Kemungkinan awalnya kan seperti yang aku katakan sebelumnya lah, di dimensinya si Ultraman Z itu, yang dimana dia kayak masih belum siap atau takut untuk menjadi seorang Ultraman. Tapi kan si Hawkeye kan kayak memberikan keberanian untuk Ultraman Z agar dia itu fokus untuk menghadapi monster tersebut.
Dan di sini teori lainnya itu juga menunjukkan mengenai yang dimana Hulky berubah ya, nggak kayak biasanya. Yang dimana pas dia mencet atau memegang Ultra Z Riser itu muncul dimensi yang sebelumnya yang pernah masuk. Lalu dia itu baru berubah pada dimensi tersebut di dalam Ultraman Z dan baru bisa berubah menjadi Ultraman Z Alpha Age. Dan yang agak ngeselin sih kenapa hanya wujud origin saja yang muncul di episode pertama pas melawan monster. Dan di sini lebih mengarahkan ke Alpha Age. Padahal udah bagus wujud origin sih, setidaknya memakai origin dulu kek untuk mengalahkan monster tersebut. Apalagi pas hadapinya juga sempat memakai petunjuk dari Kapten Sia untuk memakai mata hati untuk melawan Neonga tersebut. Yap, pada akhirnya juga berhasil pokoknya berhasil memakai mata hati deh untuk menghadapi Neonga yang transparan gitu. Dan pas ujung-ujungnya pun dia tetap pakai finisher originalnya si Ultraman Z, yaitu Z Seum Ray. Dan yang menjadi pertanyaan, kapankah si Ultraman Z Alpha Age itu memakai finishernya versi Alpha Age? Ya setahu pun nama finishernya itu namanya Z Zero Master. Nah itu finisher utama untuk Alpha Age. Dan sedangkan untuk episode 2 masih pakai finisher originalnya sendiri. Tapi kalau dilihat dalam menghadapi Neonga kali ini kayaknya agak susah juga. Apalagi pas si Hulky sama Yoko ini yang pakai Semberger aja itu kayak agak kesulitan untuk menghadapinya karena takut listrik yang ada di baterainya Semberger itu kan bisa habis kan oleh si Neonga. Dan pada saat itulah si Yuka ini menciptakan misil khusus untuk Neonga agar kayak mengeluarkan seluruh listrik yang ada di dalam tubuhnya gitu. Dan pokoknya semuanya berakhir dengan finishernya si Seum Ray yang versi Alpha Age itu pada Neonga pada akhirnya hancur juga dan langsung terbanglah seperti biasanya dalam bentuk formasi Z. Dan pada scan akhirnya yang dimana si Kapten Sia ini gak kelihatan mencurigakan saat ini ya. Pokoknya dia hanya mengucapkan kejadian bagus. Nah pada akhir scan yang dimana itu si Yoko itu kayak naksir sama Ultraman Z gitu. Dia pun juga sempat nanyakan mengenai usia tersebut. Dan untuk saat ini si medali Ultraman ini masih sama si Yoko sih. Dan kemungkinan untuk debut Ultraman Z Beta Smash itu bakalan muncul pada episode 3 yang akan mendatang nantinya. Dan untuk saat ini si Kaburagi tidak muncul pada episode kali ini, ya agak kayak biasanya sih. Dan kemungkinan besar si Kaburagi ini muncul pada episode tertentu gitu kali. Soalnya yang dimana si Pak Kojiro yang sebelumnya gak muncul, giliran si Kaburagi yang gak muncul pada episode 2 ini. Yap. Untuk episode 2 ini masih banyak misteri sih, apalagi untuk Kapten Sia. Ya semoga kita gak terlalu mencurigakan pada kapten tersebut lah. Ya dimana saat ini dia masih memiliki ketiga medali ya, yaitu 3, Daina, dan Jaya. Kalau si Hulky sih saat ini 0, 7, Leo, S, sama Tao. Dan kemungkinan besar si Yoko itu bakal memberikan medali Ultraman kepada si Z untuk menghadapi Gomora nantinya. Yap, kita saksikan pada episode selanjutnya yang akan mendatang nantinya. Dan semoga dengan episode 3 ini bisa mengungkapkan beberapa info yang bisa kita dapatkan pada episode terbaru yang akan mendatang nantinya. Baiklah, itu saja info-info yang bisa aku sampaikan pada episode kali ini. Semoga dengan yang aku sampaikan ini berdasarkan fakta dan teman-teman semuanya itu merasa puas akan info-info yang telah aku berikan kepada teman-teman semuanya mengenai episode 2 kali ini. Baiklah, sekali lagi pada teman-teman semuanya yang sudah menonton video kali ini, terima kasih ya. Semoga
stop video saya jangan lupa like, comment, dan share. Nah, untuk mengetahui video dan update, jangan lupa subscribe channel youtube.com/japmet. Nah, apabila gue ada kesalahan atau kurang serta apa yang gue ucapin pada teman-teman saya itu putus-putus, mohon terima kasih sebesar saya. Karena gue bukan orang yang sebenarnya, yang sebenarnya itu hanya soal pecinta Allah SWT. Sekian dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.